Paman San. Orangnya sudah dibawa. Paman San, ampuni saya, Paman San. Paman San. Saya salah, rela bekerja keras untuk Anda, beri kesempatan. 18 tahun lalu, saat Anda jual saya ke pasar gelap. Saya masih ingat itu. Paman San. Anda besar, abaikan kesalahan. Tolong bebaskan saya. Kalau saya tahu 18 tahun kemudian Anda berdiri di puncak piramida negara saya. Meskipun diberi 10 keberanian, saya juga tidak berani memanipulasi Anda. Pergi bicara dengan Raja Yama saja. Tuan San, jangan. Ampuni saya Tuan San. Tuan San. Ini bukan salah saya. Ini semua paman kedua Anda yang menyuruh saya, dia memanfaatkan kecelakaan orang tua Anda untuk merebut harta keluargaku. Jadi saya juga hanya tergoda sesaat. Tolong jangan bunuh saya, Tuan Tiga. Ampuni saya. Saya akan membantu Anda membalas dendam. Berikan saya identitas baru. Pulang dan ambil kembali usaha keluarga. Paman kedua bilang kamu akan tinggal lama di luar negeri. Kupikir akan sulit bertemu lagi seumur hidup. Begitu ada kabar, Pak Liu kirim orang menjemputmu. Pas tepat waktu. Bapak tua, Anda terlalu sopan. Keluarga Gu dan Yan sudah lama bersahabat. Saya akan segera datang menjenguk Anda. Si Xiao Sui ini masih tetap pandai bicara. Saya tenang menyerahkan Wei Wei padamu. Wei Wei. Satu-satunya cucu perempuanku. Yan Wei. Tunangannya ditetapkan kakekmu saat kecil. Kamu masih ingat, kan? Tentu ingat. Pulang kali ini untuk memenuhi janji pernikahan. Kamu benar-benar bersedia? Janji pernikahan ini ditetapkan oleh kakekku setelah orang tuaku meninggal. Keluarga yang mengurus segala urusan. Memenuhi janji pernikahan dan melanjutkan persahabatan dua keluarga sepatutnya. Bagus sekali. Akhirnya, urusan pernikahan nona besar tidak perlu dikhawatirkan lagi. Akhirnya. Tenang saja, Xiao Sui. Cucuku itu aku yang membesarkannya. Sejak kecil dia anak baik, sangat patuh dan pintar. Nona Yan. Pemenang adalah raja. Yang kalah. Jangan banyak bicara, siap? Bagaimana, berani main? Baiklah. Terserah kamu. Dan dalam berinteraksi dengan orang. Sangat terkenal sabar. Aku cuma main game, kamu main sungguhan. Jangan banyak bicara kalau payah. Nona besar. Santai sedikit. Jangan kena Wei. Tenang saja. Kalian semua tahu betul aku bagaimana. Dari kecil sudah sabar banget. Terutama sangat murah hati. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Saya senang hari ini. Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Semuanya. Asal dia menikah dengan cucuku. Tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Dengan senang hati. Saya tidak tahu banyak tentang situasi keluargaku Anda, tetapi selama pertunangan Anda berjalan. Saat tiba, kita akan menjadi keluarga tanpa formalitas. Keluarga yang akan mendukung terkuatmu. Jangan khawatir. Aku akan menjaga Wei Wei dengan baik. Ayo pergi. Untuk bertemu tunanganku. Sifatnya si nona besar itu. Hai Cheng terkenal tidak terkendali. Tidak akan terjadi masalah kan? Tidak ada cara lain. Hanya bisa berharap beruntung. Dengar-dengar, tunanganmu yang dijodohkan akan kembali. Nanti setelah kamu menikah, Nanti sedikit kesempatan. untuk main lagi. Tidak ada yang bisa mengekangku. Tuan Putri Yan memang hebat. Kalau tunanganmu datang paksa menikah, aku siap kapan saja. Tidak perlu kau turun tangan. Kalau dia berani datang, Ku buat dia menyesal pulang ke negara ini. Mundur baik-baik dari pertunangan.
Bagaimana kalau dia ganteng? Aku pernah ketemu dengan paman keduanya. Penampilannya sulit dijelaskan. Jen keluarga lagu Mimeng, sedala. Pasti jelek sekali. Halo Nona Yan. Namaku Gusui. Guswe. Kamu itu yang dijodohkan denganku sejak kecil, Tuan Muda Gu. Karena Nona yang sudah tahu. Aku tidak perlu banyak bicara lagi. Pas sekali. Sekarang ayo ambil sertifikatnya. Mimpi kali ya. Meski kamu cukup menarik. Aku tidak akan menyerah menikah denganmu. Kenapa? Apa ada yang Miss yang tidak suka dari saya? Bukan tidak suka sih. Suami istri sih enggak lah. Kekasih. Boleh dipertimbangkan. Nona Yan yang digambarkan oleh orang tua. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Menikah tidak mungkin, seumur hidup tidak. Siapa yang menikah dia cucu. Kamu bisa pergi. Sedikit tidak alami, tapi masih oke. Dalam 5 menit. Edit foto selesai. Baiklah. Kalian berdua, apakah ini pernikahan sukarela? Aku dan istriku saling mencintai sejak kecil. Meskipun sekarang dia jadi koma. Tapi aku bersedia menikahinya. Menjaganya seumur hidup. Sangat mengharukan. Cinta yang sangat mengharukan. Aku percaya pada cinta lagi. Si raja kecil Hai Cheng. Hanya segitu. Nona M. Apinlin. Antar istriku pulang. Hari lain. Akan berkunjung. Saya pergi. Ternyata semudah ini sudah menikah. Dengan sifat Wewe, kalau bangun apakah rumahnya tidak dibongkar? Terjadi masalah, kakek. Ada sesuatu yang kotor di rumah kami. Hal kotor apa? UM. APA Masal Anya? Kamu lupa apa yang kamu lakukan kemarin. Surat nikah itu miliknya. Itu mas. Anak muda punya cara. Surat nikah. Sertifikat pernikahan diperoleh dengan mudah. Oh iya, hari ini Xiao Sui pindah ke sini. Persiapkan diri. Kartu menikah persiapan apa? Aku berani memaksa aku menikah. Paling buruk cerai. Kalau kamu berani cerai, tak akan mengakui kamu sebagai cucuku. Kakek. Kenapa harus menyuruhku menikah? Kamu tahu pernikahan itu tidak dapat diandalkan. Dulu, ayahmu tergiur dengan kekayaan keluarga Yan. Menipu perasaan ibumu. Setelah membuat kesalahan, secara tidak sengaja membunuh ibumu. Kakek. Tahu kamu takut mengulangi kesalahan yang sama. Seperti ibumu, pernikahannya tidak bahagia. Ibu. Aku sudah Bersama wanita ai. tidak. Aku sudah melihatnya. Aku tidak cerai. Sudah cukup belum? Ibu.
Mikiku, tidak semua orang seperti dia. Kamu terjebak dalam tragedi ini selama 10 tahun. Waktunya untuk melihat ke depan. Bagaimana jika tetap ingin cerai? Pernikahan ini adalah urusan kalian berdua. Kalau kamu juga bisa meyakinkan Xiao Sui, aku akan setuju untuk kalian cerai. Ibu, aku tidak akan membuatmu khawatir. Gu Sui, jangan kira meyakinkan kakek, semua beres. Bukan ingin menantu di rumah kami, tinggal lihat apakah kalian bisa masuk ke rumah keluarga Yan. Malam ini pesta ulang tahun saya. Ini undangan. Semoga kamu bisa datang. Baik, saya akan datang. Wei Wei. Dangar Camus. Sudah menikah. Bagaimana kamu tahu tentang pernikahanku? Tidak ada orang lain yang tahu kan? Sudah jadi trending topik sekarang di sini. Siapa tidak tahu kamu menikah? Menyentuh pria setia nikahi istri, demi cintanya seumur hidup. Memang menyentuh sekali. Apa hubungannya dengan... Coba kamu lihat. Kalau bukan jadi trending topik, kamu berencana menyembunyikannya sampai kapan? Orang yang jadi sorotan itu aku sendiri. Gu Sui berani ikut campur urusanku. Kamu selesai. Aku tahu kamu bukan sukarela. Anak Gu. Berkeliaran di luar negeri belasan tahun. Di keluarga Gu sudah tidak ada posisi apalagi cocok denganmu. Kepribadiannya kita juga tidak tahu. Wei Wei. Aku khawatir padamu. Aku ingin bercerai, tapi kakekku bilang hanya jika Gu Sui setuju. Dia lebih memilih membuatku pingsan daripada setuju cerai. Tunggu sebentar, Tuan Gu sudah hampir. Dia bilang ingin melihatmu. Tunggu sebentar. Wei. Sekali kamu mengalah, setiap saat mengalah, aku akan mengurusnya. Aku pertama lia mensanya. Ternyata direbut sama orang. Siapa sih si Gu Sui? Nggak ada yang bisa rebut warisan keluarga Yan dari aku. Cepat. Kunci pintu sekarang, bahkan lalat pun jangan biarkan masuk. Kalau ada yang masuk, semua dipecat. Cepetan. Ayo cepat. Aku kasih kamu pelajaran dulu. Tuan Gu. Kelihatannya mereka tidak berniat membiarkan Anda masuk. Ah. Benar-benar keluarga Yan, gerbangnya bisa bicara. Upacara penyambutan Nona yang sangat istimewa, aku suka sekali. Ini masuk tanpa izin. Jangan lupa Nona Yan, kita sudah menikah, sekarang kita pasangan sah. Itu karena kamu licik dan tak tahu. Terima kasih atas pujiannya. Siapa memuji kamu? Jika kakek tahu kepribadianmu seperti ini, pasti dia tidak setuju pernikahan. Untung saja. Aktingku cukup bagus. Selama hanya Nona Yan yang tahu asliku sudah cukup. Jangan terlalu bangga, aku akan membuatmu minta cerai.
Aku sangat menantikan itu. Jangan sampai membuatku terlalu bosan. Kalian sedang apa? Ashigu, le Pascan Weiwei, Kalotidak Jangan Salakan Aku. Tatapannya itu seperti mau membunuh orang. Cuma menantu, berani. Siapa kasih nyali? Iya, cuma karena kedekatan orang tua dua keluarga aja bisa masuk rumah Yan. Benar-benar merasa seperti orang Yan. Wei Wei nggak bakal suka kamu, mending lupain aja. Dia nggak suka sama aku, apa mungkin dia suka sama kamu? Gu Sui. Kamu merusak citra yang kubangun di depan Yan Wei bertahun-tahun. Aku nggak akan melepasmu. Tentang aku dan pertunangan. Wei Wei, kalau ada yang keberatan, bisa kasih saran ke kakek. Bukannya mau tinggal di rumah ini? Kalau begitu, tetaplah di sini. Wei Wei. Hewe. Larut begini, nggak takut Gusui datang mencari? Gusui bukan orang mudah dihadapi, seperti saat dia mendobrak pintu. Kalodia datang. Mendobrak pintu lagi? Apa ada bandit di Haicheng ini? Wei Wei, lebih baik kamu pulang saja. Kita berkumpul lagi lain kali. Takut apa? Aku dan dia hanya menjalani kewajiban pernikahan tanpa perasaan. Dia tidak bisa atur. Benar, siapa berani menindas nona besar yang di seluruh Haicheng? Menikah sekalipun, jangan harap mengikat. Nona besar yang juga agak nekat. Kok bisa menikah muda? Berapa banyak orang yang jadi patah hati karenanya? Diatur sama keluarga. Sementara gak bisa cerai. Anggap saja nambah satu pacar ganteng. Please. Malam ini semuanya aku yang traktir. Terima kasih, SIS Yani. Yo. Cheers. Yan Wei. Jangan salahkan aku, karena kalian yang memaksa. Kalau memang gak bisa cerai, hari ini kita buat jadi kenyataan. Aku tidak akan biarkan uang yang sudah di tangan terbang. Ayo. Untuk kebebasan. Orangku. Berani kamu mengusik. Orangku, berani kamu mengusik. Apa yang kamu lakukan? Selera nona yang memang buruk sekali. Dikunyah sampai hancur pun tak tahu. Jangan memprovokasi. Di sini semua orang kita siapa yang berani menyakiti Wei Wei. Baru menangis setelah lihat peti mati. Kamu berani kasih obat ke aku. Wei Wei, dengar penjelasanku. Aku cuma terlalu mencintaimu. Salah si Gu dia yang mengambilmu. Aku hanya ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkanmu, Wei Wei. Wei 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 Wei. Aku t'as eu ça la cul. Wei 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 Wei. Ternyata salah lihat. Hampir terjebak olehnya. Berhenti sudah. Ikut aku pulang. Baik. Karena kamu selamatkan aku beri kesempatan. Ayo kita tanding. Kalau kamu bisa mengalahkan aku ikut kamu pulang. Kalau kamu kalah, kamu bilang ke kakek kalau kita tidak cocok. Cerai.
Jalan nomor 37, ternama dengan kesulitan tinggi. Tikungan curam, sudutnya sempit. Banyak pengemudi profesional pun enggan mencobanya. Balapan di sini tengah malam, ini cari mati. Wei, gimana kalau kita batalkan? Terlalu berbahaya. Pergi al padaku. Peringatan baik hati, jalan ini sangat berbahaya. Menyerah sekarang masih sempat. Jalur nomor 37 ini bahaya. Pasti bisa buat Gusui mundur dan patuh cerai. Ketemu di tujuan, Nona Yan. Tidak baik ini. Nona Lin menelepon, Nona besar bertaruh balap mobil dengan Tuan Muda. Kalau Tuan Muda kalah, dia akan cerai. APA. Ayo kita cepat-cepat melihat. Belum pernah dengar Tuan Muda bisa balap mobil. Kalau terlambat, bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Kita pergi juga tidak ada gunanya. Percayalah pada Pak Tua. Tunggu di rumah. kekacauan di kekuasaan finansial Haicheng. Gusui. Ingin pinjam kekuatan keluarga Yan untuk lawan Gu keluarga nomor 2. Biar aku lihat. Bisakah kamu mempertahankan perjanjian pernikahan ini? Hanya aku dapat memutus, tak ada yang bisa mendorongku ke dalam neraka. Yan Wei cepat menghindar. Kenapa belum pulang? Jangan-jangan benar-benar ada masalah. Tuan Muda sudah kembali. Di mana Wei Wei? Kalah. Nona suka balapan sejak kecil, kompetitif. Tuan Muda pasti kalah. Baru menikah kemarin, hari ini sudah cerai. Kenapa pilih ini dipertaruhkan? Bukannya pulang bersama, malah kacau. Kelihatannya, pertunangan ini tidak bisa diselamatkan. Besok kalian pergi. Kenapa kamu jalan begitu cepat, Gusui? Kenapa kamu jalan begitu cepat, Gusui? Gusui benar-benar berhasil membawanya kembali. Nona kembali dengan Tuan Muda. Kenapa, Nona? Kerasukan? Balik. Tuan, Pemikiran d'amement est passé Kali. Sekarang tidak perlu khawatir lagi soal perceraian Nona. Menantu bisa mengendalikan Nona. Wah, bukankah ini Nona besar Yan kita? Pulang cepat sekali. Biasanya pulang tengah malam. Belum cukup kan? Dia menyelamatkanku. Aku ikut pulang. Tapi, perceraian tetap harus dilakukan. Orang itu lebih gila daripada aku. Harus segera menyingkirkannya. Gusui A. Karena kalian sudah menikah. Jadi tidak perlu pisah kamar. Mana ada suami istri yang tidak berselisih. Tuan. Waktuku tidak banyak lagi. Gusui adalah orang yang punya kemampuan. Dia juga dapat dipercaya. Karena dia menang. Sebagai orang tua, aku harus membantunya. Dia terlihat gagah saat menyelamatkanku. Tapi, ini tidak membuktikan apa-apa. Siapa itu? Jangan ganggu aku. Kamu mau apa? Ini kamar tidurku. Kamu sudah minta izin? Nona Yan. Kamu mau apa? Walaupun kita cuma suami istri di atas kertas. Tapi aku datang melihat keadaanmu. Semua baik-baik saja kan?
Aku kasih tahu kamu, pikir kamu bisa berbuat seenaknya karena sudah cepat atau lambat kita akan bercerai. Kalau tidak ada dasar perasaan, aku akan lapor polisi. Ingat aku menyelamatkanmu. Aku istirahat semalam di sini. Tidak berlebihan kan? Atau maksudnya, kamu benar-benar ingin aku melakukan sesuatu padamu? Itu permintaan kakekmu. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu. Orang tua itu sudah tua. Walaupun kita akan bercerai, tetap harus bertindak seolah-olah memberinya penjelasan. Aku bilang padamu, kita cuma pasangan resmi. Kalau kamu berani melewat, jangan salahkan aku kalau aku kasar, aku harus segera bercerai sialan Gusui. Apa yang kamu lakukan? Tidur di lantai. Matikan lampu, tidur. Paman. Paman, aku tidak menyangka. Masih takut, Gusui. Akhirnya aku menemukan kelemahanmu. Tuan Besar. Ini semua adalah saham asli yang saya pegang. Sebelumnya aku minta tolong orang beli beberapa saham lagi, sekarang semuanya aku serahkan padamu. Dengan saham-saham ini, kamu punya cara untuk bersaing dengan pamanmu. Pak Tua, terima kasih. Tidak perlu terima kasih. Aku menyuruh orang memberitahu, akan ada rapat dewan mengumumkan ini. Karena kamu sudah menikah dengan Wei Wei. Keluarga Yan adalah pendukungmu. Aku juga mau ikut, aku juga mau ikut. Mau ngapain? Tidak boleh ikut. Aduh, Aduh kakek, aku juga mau ikut. Akhirnya dapat juga kelemahan pria ini. Aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. tidak usah repot. Masalah dewan direksi, bisa urus sendiri. Aduh, Biar Yan Wei menemanimu ya. Biar dia mewakili grup Yan. Oke. ayah ibu. Bertahun-tahun akhirnya aku kembali. Mengambil kembali perusahaan adalah langkah pertama, hal lain akan kuurus satu persatu dengan paman kedua mereka. Ayo, Nona ini akan bantu balas dendam terbaik dariku. Tapi aku sampaikan, Nona ini ambil kembali kekuasaanmu, kau bercerai dengan Nona ini. Sepertinya ada direktur baru. Katanya dari pihak Tuan Yan. Tuan Yan berniat mengambil alih perusahaan? Bukankah orang luar bilang Pak Tuayan dan perusahaan keluarga tidak tertarik ya? Apa ribut-ribut ini? Bukankah hanya rapat dewan direksi? Apa yang perlu dibahas? Hari ini,
Bahkan jika Pak Tua yang datang sendiri. Juga tidak bisa apa-apa. Yang sebenarnya harus dipecat adalah kamu. Dari mana datangnya wanita ini, berani menyentuh bisnis keluargaku? Tidak lihat tempat APA. Kamu punya hak untuk bicara? Anak mantan Presiden Gu Group, Gu Senhai, Gu Sui. Nona Yan dan Gu. Gu Sui, ini bukan. Tuan muda hilang bertahun-tahun lalu. Kamu bilang dia Gusui. Bagaimana bisa, hilang begitu lama, pasti palsu. Palsu. Kalau begitu, coba katakan. Bagaimana ayahmu, Gu Hong, merencanakan konspirasi untuk menculikku dulu? Saya suka berteman. Aku ingat ayahmu setelah orang tua Gu Sui meninggal. Menggelapkan dana perusahaan 30 juta untuk menutup kerugian dirinya. Nona Yen. Kenapa tidak balapan saja, bermain-main begini? Kemana aku pergi bukan urusanmu. Dia adalah pemegang saham terbesar. Kamu pikir kamu berhak mengusirnya? Kamu. Perjanjian ini pasti palsu. Kamu benar-benar penipu sepenuh jiwa dan mau menipu perusahaan dengan dokumen palsu. Memangnya kami semua ini orang bodoh? Gu Mingyuan, meragukan kakek saya? Bisa suruh orang menelanjangi dan membuangmu ke jalan. Kamu berani. Lihat saja apakah saya berani. Siapa yang tidak tahu betapa berharganya nama saya di Haicheng ini? Ming Yuan benar banget. Omongan saja tidak ada buktinya. Perjanjian ini, Tanda tangan dan cap. kelihatannya memang meyakinkan, tapi siapa yang bisa yakin? Ini bukan palsu. Kami percaya pada reputasi Pak Yan. Tapi ada beberapa orang yang sengaja menipunya. Saya punya bukti. Siapa tahu ini bukan hasil edit teknologi PS. Gu Mingyuan, ingin bertemu kakekku? Sebelum melihatnya, aku sudah melemparmu keluar. Terima kasih. Ini nomor serinya, kalian bisa lihat. Aku tidak akan mengelabui kalian. Meskipun tanda tangan dan cap ini benar. Siapa yang tahu kau tidak menggunakan trik untuk menipu Tuan Yen? Aku memang menggunakan beberapa trik. Tapi bukan untuk melawanmu. Orang ini menggunakan trik untuk melawanku, ya? Lihat bagaimana aku membalasmu nanti. Kamu ini, kamu. Sapam. Kalian ngapain ini Aku juga orang yang pegang kendali grup gue. Kapan giliran kamu pegang kendali? Jelas sekali kakekku yang pegang. Terima kasih. Ingat tunduk saat kita bertemu lagi. Guswei. Tunggu sampai ayahku kembali. Aku akan buat kamu menyesal. Ayahku telah menjalankan grup Gu bertahun-tahun. Kau akan mati di tangannya cepat atau lambat. Selama bertahun-tahun, aku selalu mencari kalian. Jika kalian ingin mencariku, kapan saja kalian boleh datang. Aku menikah lusa. Kalau berani. Datanglah ke pernikahanku. Dia hanya ingin memanfaatkan kekuatan kakek untuk menghancurkan keluarga Gu, bukan? Benar-benar ingin menikahiku. Bagus juga, balas dendam dulu baru cerai. Bawa pergi. Hei, Gu terserah kamu. Nona besar saya. Besok kamu mau nikah, bukan berantem. Kasih muka dikit ke pengantin pria, gimana? Nikah aja, perlu apa disiapin? Cuma pakai gaun pengantin, formalitas. Dia manfaatin keluargaku habis drama bubar. Mbak Kue.
Gusui sulit dihadapi. Jangan bikin hubungan terlalu tegang, kalau dia Gak ada untungnya buat kamu. Mbak Kue, Sebentar lagi kamu mau nikah. Jangan sampai ada yang tertunda ya. Sudahlah, sudahlah. Baru keluar, sekarang mau balik, bikin bete. Pergi. Siapa yang baik ini? Bulu mata panjang banget. Orang ini cukup berdedikasi, ketiduran baca dokumen di sofa. Sekarang terlihat seperti orang yang serius. Kamu pulang. Kenapa kaget banget? Mau bikin aku Sudah terbiasa. Di luar sana. Harus selalu waspada. Kalau tidak, sulit untuk bertahan hidup. tahun-tahun ketika Gusui hilang pasti tidak mudah baginya. Yan Wei. Dia tidak mudah, tidak urusanku. Tidak bisa mengubah pikiranmu untuk bercerai. Apakah ini masih aku? Kenapa aku jadi gadis baik-baik? Bagaimana? Tunanganmu sempurna, tergoda badannya. Tidak ingin bercerai lagi. Aku, cowok ganteng, aku nggak pernah lihat. Selesai dengan pamanmu, kita bercerai. Jangan saling mengganggu. Ganteng nggak bisa jadi makan. Hidup dengan dia, pasti nggak ada hasil baik. Ayah. Gusui kembali, kemarin berkata. Ingin membuat kita masuk penjara dan susah. Masih ngomong apa? Grup Gu adalah miliknya. Dulu tidak menyelesaikan dia. Itu kelalaian saya. Tapi sekarang keluarga Gu. Ayah bangkit kon percuma. Sekarang. Nikah sama apa itu? Masih ingin tanding sama saya? Ayah, siapa yang dinikahinya? Hah? Bagaimana saya tahu? Seseorang yang pulang dari luar negeri. Anak muda yang tak tahu diri. Menikahi keluarga kaya. Sepertinya hanya akan cari keluarga miskin. Tapi, dari mana Gusui dapat uang untuk mengadakan pernikahan sebesar ini? Apa benar dia menikahi putri keluarga kaya? Mengandalkan wanita untuk tampil megah. Ayah, kamu berpikir terlalu jauh. Dia bisa apa? Menempel keluarga kaya. Pasti karena bantuan Pak Yan. Entah apa dia lakukan untuk dapatkan bantuan sebesar itu dari Pak Yan. Dia sebenarnya orang miskin. Biarkan dia menikah. Kalau dia tidak mau jadi boneka keluarga Gu. Suruh dia pergi dari keluarga Gu. Seorang rendahan tidak bisa memutuskan. Pengantinnya ganteng sekali ya. Ayah, lihat cepat. Orang itu menikahi wanita tua. Demi uang, tak peduli malu. Memelukan nama baik keluarga kita. Ayo, pergi lihat. Bejenggen. Beberapa hari lagi ada yang akan menjemputmu. Paman. Bawa kamu ke tempat yang seru. Hehehe. Gusui menghilang begitu lama.
Kembali lakukan hal memalukan seperti ini. Benar-benar memalukan keluargaku. Ingin wajah keluarga kita hancur bersamanya? Kamu. Aduh, aku. Baik-baik saja kan, ayah? Orang keluargaku? Kapan bilang kalau orang keluargaku? Saat kamu membunuh orang tuaku. Kenapa tidak bilang aku keluargaku? Gusui, aku tahu kamu masih dendam padaku, tapi kamu tidak bisa bilang begitu. Orang tuamu adalah kakak dan kakak iparku. Bagaimana mungkin aku menyakiti mereka? Ayo semua lihat. Orang ini melewati batas, berani bertindak pada pamannya sendiri. Aku dan ayah masih khawatir akan keselamatanmu. Aku tahu kamu marah, nak. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah orang keluargaku. Bagaimana bisa kamu menikahi wanita tua berusia 50-an begitu saja? Paman ini sedang mengkhawatirkanmu. Gusui. Kamu bilang kembali untuk asal menikah dengan wanita saja. Kamu malah ingin kembali rebut harta. Kalau kamu mau uang, ayahku kan bisa kasih. Kamu malah nikahi wanita tua umur 50-an jadi istri. Kamu segitu kurang uangnya? Umur 50-an. Bilang kenapa pernikahan ini begitu rahasia. Ternyata ada rahasia di balik ini. Anak muda dari keluarga Gu ini memang luar biasa. Bukannya suka yang muda malah suka yang lebih tua. Aku suka yang seperti apa? Terserah kamu bilang. Keluargaku, cocok nggak? Kamu. Kami ini demi kebaikanmu, niat baik dianggap sebaliknya. Kalau orang tua di sini, pasti menghalangimu menikahi wanita lebih tua. Anak, dengarlah apa yang paman katakan. Kalau kamu kekurangan uang, paman kedua kasih kamu, paman kedua bantu kamu. Kamu jadi anak muda santai saja sudah cukup. Maksudmu? Kalian mau menanggung semua kebutuhanku. Dan punya niat merebut perusahaan orang tuaku juga. HMPH, bukankah kamu juga mau uang? Menempel dengan wanita kaya untuk perlindungan. Kamu masih punya muka menilai kami. Tidak lihat dirimu sendiri, bagaimana kelakuanmu. Saya muntah. Saya. Inian. Kamu bilang siapa yang tua dan coba ulangi sekali lagi. Nona Yan, beraninya aku menjelek-jelekanmu? Aku mengacu pada wanita tua ini. Bibi Liu. Apa? Bibi Lu? Gusui, kamu menikah dengan seorang bibi? Lucu sekali. Tuan Mudagu. Saya bukan pengantin hari ini. Seya Nyaman Bantu Tuan Mudagu Suberdondon. Kamu bilang kamu bukan pengantinnya. Lalu siapa pengantinnya? Mungkinkah Gusui yang buas itu? Saya tidak bisa menikahi Nona Yan. Saya. Itu pengantin wanita. Dia ternyata menikahi Yan Wei, putri sulung keluarga Yan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Gusui bisa mencapai tingkat ini? Nona Yan, ini salah paham. Ming Yuan masih muda. Bicaranya tanpa pertimbangan. Jangan dimasukkan ke hati. Iya, salah paham, saya salah orang. Tuan, maafkan saya kali ini. Salah paham. Aduh. Maaf, terpeleset. Kamu. Tidak butuh jari ini. 3 detik tidak ditarik, ku potong. Kukatakan padamu. Gusui tunangan saya, Yan Wei. Orang keluarga Yan saya, bukan giliran kalian ikut campur. Yan Wei. Pernikahan dimulai.
Jangan buang waktu dengan mereka. Masalah ini belum selesai. Dia cukup lembut. Yan Wei sadar ini pasti trik dia. Jangan terlalu dekat, gatal. Biar aku sendiri yang melakukan. Jangan bergerak. Sebentar lagi selesai. Terima kasih membela aku hari ini. Tahu siapa aku? Tapi ingat, saat kembali berkuasa di keluargaku, jangan lupa cerai dengan aku. Meski kita pasti akan bercerai. Saat ini, kau suami aku, Yan Wei. Tak mau orang bilang, aku nggak bisa melindungi orang terdekatku sendiri. Pelan-pelan. Jangan rusak gaun pengantinku. Gak apa-apa. Kalau rusak, aku belikan yang baru. Itu. Saat melindungiku, kamu terlihat keren. Tapi, lain kali bisa jangan peluk aku. Mereka duluan menggangguku, makanya kuhukum. Jangan membanggakan diri sendiri. Itu. Boleh gak nanti kalau aku gugup, aku pegang kamu rat-rat? Jarang ada yang melindungi aku seperti ini. Kamu biarkan aku, kenapa kamu pikir aku akan membantu? Aku tahu kamu gak mau. Makanya. Karena kamu memohon padaku. Aku terpaksa setuju deh. Kenapa? Kamu benar-benar tertarik padaku. Sayangnya, orang sepertiku tidak cocok untuk berbicara tentang. Tidak peduli hasilnya, baik atau buruk, kita harus mencoba. Kalau jadi kekasih, aku sedikit tertarik padamu. Tapi kamu justru ingin status. Aku juga bisa mulai dari kekasih. Pernikahan akan segera dimulai. Jangan buru-buru. Memaksa tidak ada gunanya. Kita coba cara lain. Sebentar lagi kita kan. Ayah, kamu memang punya ide. Sekarang adalah bagian. Pertukaran Sinsen Pengganten. Para sahabat, hadirin sekalian, saya adalah paman kedua Gu Sui dan satu-satunya sesepuh di keluarga Gu sekarang. Hari ini saya benar-benar tidak ada cara, jadi harus berdiri untuk mengatakan kata-kata yang adil. Selama bertahun-tahun, ini saya, Gu Hong, dengan susah payah menopang Gu Si yang hampir runtuh. Nggak ada jasa juga ada usaha. Tapi kalian tahu nggak, teman baikku, Gu Sui, bagaimana dia memperlakukan aku? Gu Hong, kau mau apa? Gu Sui. Di saat begini, kau nggak berani panggil paman? Hailong Lama, Hidup Mua, Terjelahila Wanita, Seksnya Kakao Below. Aku dan Ayaku Susapaya Menjalankan Gu Corp Bejita Lama. Bilang mau ambil alih?
Saya bilang padamu tidak mungkin. Nona Yen. Gusui adalah keponakan kandung saya, tapi saya tidak bisa membiarkan saja. Melihat hidupmu dihancurkan oleh serigala berbulu domba. Wah, kenapa tidak menyadari sebelum kalian berdua baik hati? Nona Yen. Dia itu serigala berbulu domba. Jangan sampai seluruh hidupmu terbuang, Nona Yan. Tidak kusangka kamu orang seperti ini. Tapi, aku suka. Hari ini aku harus menikah dengan Gusui. Nona Yen. Kami juga melakukan ini demi kebaikanmu. Berani sekali mempertanyakan aku di pernikahanku. Tidak ingin hidup bisa dikabulkan. Kalian. Kalian benar-benar serigala sekuan. Tidak tahu membedakan. Gu Hong, jaga mulutmu. Pak Gu benar. Kami bekerja keras di Gu puluhan tahun. Dia jahat dan tidak tahu berterima kasih. Begitu Gusui kembali. Dia mau memecat kami. Benar, Nona ya. Kalau kamu menikah, dia akan memanfaatkan kekuatan. Zemakin Yahat. Diam semua. Apa hak kalian meragukan orang-orang keluarga Yan? Buka ponsel kalian. Jangan percaya, itu tidak benar. Semyo palsu, jangan percaya. Jangan percaya, itu palsu. Gu Hong. Penggelapan dana. Menekan karyawan lama. Pencemaran nama, pemfitnah. Selalu kamu. Pak. Bagaimana Pak? Keluarga Gu tak ada orang baik. Datanglah. Usir habis-habisan. Nona Yen. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Nona Yen. Gusway kau tunggu saja. Terima kasih. Wan, carikan info tentang masa lalu Gusui. Tahun-tahun dia menghilang. Apa yang terjadi? Dan Gu Hong dan putranya. Bagaimana? Saat itulah mereka mulai peduli terhadap keluarga Anda. Aku peduli padanya. Memo. Aku hanya berpikir. Gu Hong dan putranya. Meskipun mereka tidak sekuat, tetapi akan mudah bagi mereka untuk membunuh Gusui. Kamu bilang, bagaimana dia lolos dari pengawasan keluarga Gu? Maksudmu Gusui punya pengaruh di luar negeri? Hanya begitu seseorang dapat lepas dari kendali keluarga Gu. Jika dia tidak mendapatkan pijakan di luar negeri, mustahil baginya untuk pulang hidup-hidup. Sosok yang bagus. Dia berpotensi menjadi model pria. Nona Yan. Aku suamimu hanya dalam nama saja. Bagaimana bisa bilang aku model pria? Melihatmu adalah kehormatan. Kulit seperti bayi. Tampak mudah diintimidasi. Bagaimana kamu dulu bertahan di luar negeri? Nona Yan. Apa perhatian padaku? Malas peduli padamu. Aku hanya penasaran, keluarga Gu pasti mengawasimu atau menyiksamu di luar negeri. Bagaimana caramu kembali? Ah! Cuma ini? Di arena balapan, saya lihat lebih banyak otot perut daripada nasi yang kamu makan. Nona yang datang tengah malam hanya untuk mengejek saya? Gusui. Kamu selalu pakai cara ini buat alihkan topik. Apa yang kamu sembunyikan? Ini kamar saya. Apakah saya tidak bebas berpakaian? Tidak mau ngomong sudah. Aku malas bertanya. Nona yang memang ceroboh. Jatuh lagi.
Aku hanya ingin tahu tentang masa lalu kamu. Gak mau bilang. Aku juga gak akan maksa. Bukan gak bisa kasih tahu. Cuma aku harus urus dua orang itu dulu. Ayah dan anak Gu Hong. Apa yang mereka lakukan? Nona yang juga tidak tahu? Tentang keluargamu, saya hanya tahu sedikit. Juga dengar dari teman. Hal lain tidak tahu. Bahkan penyebab kematian orang tua. Ayah dan anak Gu Hong bilang keluar hanya sakit. Sakit? Baik. Terima kasih, Nona Yan. Saya terima susu ini. Nona Yan. Kalau kamu mau menginap, saya senang sekali. Hei, Wei Wei, pamanmu. Kamu menikah, kenapa tidak kasih tahu saya? Apa kamu masih anggap saya sebagai keluarga? Apa kamu sudah lupa semua aturan keluargaian? Sebaiknya kamu serahkan perusahaan padaku. Kamu masih muda. Gak bisa lakukan hal ini. Tidak mungkin. Aku sumbangkan perusahaan ke Amal daripada memberikannya padamu. Yan Wei, harta orang tuamu. Kalau berani sumbang, pergi dari rumah ini. Yang harus pergi adalah kamu. Beritahu kamu. Saat keluargaku kena masalah dan kamu ingin ambil alih kendali, ingat kalau kamu senior? Sudah lama tidak berhubungan, jangan pakai trik ini. Bagaimana bisa bicara begitu? Melakukannya demi kebaikan keluargaian. Sekarang kamu sudah menikah, jadi tidak peduli lagi padaku, sepupu. Jangan bicara omong kosong. Urusan keluargaian bukan untuk kamu atur. Wei Wei. Temulle dia. Kakek. Kamu pasti tahu dia itu tidak punya niat baik. Dia tidak punya niat baik. Untuk kejadian waktu itu, aku sudah baik, sekarang masih mau datang aku tidak mau ketemu dia. Beberapa tahun lalu, kamu belum dewasa. Pamanmu sudah lama mengincar grup perusahaan ibumu. Selama ini aku bisa melindunginya. NAK. Kamu pernah memikirkan masa depan? Tapi, aku tidak bisa menakut-nakuti mereka. Identitasmu sebagai si kecil iblis berguna untuk orang luar. Mereka tidak takut padamu, tapi tidak berarti Gu Sui tidak gentar. Bawa Gu Sui. Beritahu mereka, kita keluargaian, bukan sesuatu yang bisa mereka sentuh. Wei. Gu Sui. Maksudmu, Gu Sui punya kekuatan di luar negeri sehingga bisa lari dari kendali keluarga Gu. Di luar negeri tidak bisa berdiri kuat. Tidak mungkin bisa pulang dengan selamat. Besok aku bawa Gu Sui. Dengan dia ada. Jangan khawatir, kakek. Iya. Nona Yan, kita kan cuma pergi ketemu saudara, bukan perang. Kamu siap tempur begitu? Takut pamanmu sembunyiin pisau di rumah ya? Lebih baik kamu hati-hati. Rumah paman saya itu lumayan berbahaya. Barang-barang gak bakal kepake. Tenang aja, ada saya di sini. Mereka gak berani sama kamu. Membawa barang-barang ini hanya akan membuat mereka berpikir kita takut, itu tidak perlu. Tidak takut pada mereka. Ketika ingin melawan mereka, saya punya senjata perekam dan kamera harus meninggalkan bukti. Apa sebenarnya yang dilakukan pamanmu hingga membuatmu, putri tertua keluarga yang tak kenal takut, bersikap begitu berhati-hati? Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Mereka ingin merebut kekuasaan keluargaian. Ayah saya masuk penjara. Istri sepupu saya pencari emas, dia selalu tersenyum dan peduli pada saya.
Di belakangku, dia selalu berusaha merampas harta keluarga ibuku, mengatakan pada semua bahwa aku mendapat kekuasaan di keluarga. Kalau saja kakek tidak ada di sana untuk mengawasi mereka, mereka pasti sudah membuat keributan besar sejak lama. Tenang saja, aku di sini. Nanti kamu dan aku bersama mengacau di rumah paman. Wewe. Akhirnya kamu pulang juga. Setelah menikah kamu terlihat semakin sehat. Tuan Gu me ment a eu cara me mange à Oran. Inilah Tuan Gu, ya, sudah lama dengar namanya. Hari ini akhirnya bisa lihat orang aslinya. Aku kurang suka berjabat tangan. Terima kasih atas undangannya. Di luar berangin. Masuk dulu. Ayo, silahkan masuk. Tuan Gu. Maksudmu apa? Kita kan orang tua Wei Wei. Kamu bersikap kurang sopan, tidak memberi kita muka. Terlalu tidak sopan, kan? Iya kan? Tuan Gu sejak awal masuk keluarga yang sudah punya pendapat buruk tentang kami. Apakah Tuan Rencana untuk keluarga Yan, setelah warisan, singkirkan kami? Keluarga kami. Lagi pula keluarga kami dan keluarga Yan adalah besan. Kamu cuma menantu, dan menantu yang gak punya uang dan pengaruh, berani bertingkah di depan kami? Kalian gak pantas. Hei kamu. Sepupu minum aye, sepupu minum aye. Jangan gegabah. Yan Wei. Kamu keterlaluan. Yan Ling adalah sepupu kamu. Berani-beraninya kamu menyerang, malah ingin memukulnya pakai tongkat bisbol. Di mata kamu, masih ada orang tua, aturan? Wei Wei, bagaimana bisa kamu begitu sama sepupu? Dia masih kecil, tangannya tergelincir, nggak sengaja, bukan sengaja. Perlu sampai main tangan? Nggak tahu keluarga yang mengajarkan apa padamu, sampai kamu jadi suka menindas sepupu. tangan licin? Apa benar tangan licin? Kalian tahu, kalau bukan karena Gusui menahan aku sudah mengelas benalu ini, yang bahkan tidak bisa membawa air dengan stabil ke meja. Dan kalian semua. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Hari ini aku datang agar kalian tetap tenang. Menikah dengan abang kecil yang tangguh ini memang ada untungnya. Cukup praktis. Keluarga yang belum giliran kalian yang berkuasa. Wei Wei, aku tahu kamu marah padaku, tapi kita ini keluarga, kan? Saat kita menikah, kami hanya undang orang yang dekat. Tidak tahu Wang Li. Yan Wei. Setelah ayahmu pergi. Kalau bukan aku yang bantu perusahaan. Proyek itu, Sudah diambil orang lain. kamu sudah besar jadi lupa asal-usul. Yang ingin rebut proyek itu kamu? Aku ambil proyek itu, kamu kecil, paman bantu kamu. Ngomong gitu kamu tak tahu terima kasih. Sebaiknya perusahaan diserahkan ke aku, Gusui. Tak usah repot-repot. Gusui sangat baik padaku. Gusui tetap orang luar, seberapa baik pun dia padamu, tidak sebanding dengan keluarga kita. Wang Li, ucapanmu itu tidak benar. Aku dan Wei Wei adalah suami istri. Kalau mau bilang siapa yang orang luar, kalianlah yang sebenarnya. Bagaimana bisa bicara dengan Orang tua. Bukan karena usia dan hubungan keluarga dianggap orang tua. Ada orang tua yang berbahaya. Yang mengancam nyawa keluarganya. Camus. Ngomong apa sih? Wei Wei. Sedang bercanda dengan kita. Hari ini mengundang kalian karena ada teman yang ingin dikenalkan pada Wei Wei, juga seseorang yang sudah kita kenal di dunia bisnis. Dia mungkin bisa membantu keluarga yang kita nanti. Wei Wei, lama tidak berjumpa. Wei Wei, lama tidak berjumpa. Berani muncul di depanku? Wei Wei. Maaf kejadian sebelumnya. Waktu itu aku memang terlalu impulsif. Wei Wei, kamu dan Mochi sudah saling kenal lama, dia sudah minta maaf. Maafkan dia ya. Iya Wei Wei, kita nanti masih harus kerja sama dengan keluarga Yo. Bisa kok.
Karena Zhang Hui bilang begitu. Yo Mochi, Ya, kasih obat ke Zhang Hui. Kalian berdua tidur bersama. Lihat Wang Li bisa memaafkanmu. Yan Wei Kamujila. Sekarang aku akan menggantikan ayahmu untuk mengajarimu pelajaran. Berani coba sentuh dia? Kamu ini apaan sih Mochi? Bawa Wei Wei pergi. Om. Saya setuju kalian bersama. Kalau perlu, aku akan cari si tua. Biarkan Gu Sui dan Wei Wei bercerai. Wei Wei, saat itu aku salah. Saya tersesat. Tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu. Kalau bukan Gu Sui yang merebutmu, aku tidak akan berbuat salah. Pergi. Jangan membuat orang muak di sini. Oh, Wei Wei, Wang Li dan Mochi juga khawatir padamu. Kami khawatir kau yang masih muda akan ditipu dan mengikuti jejak ibumu. Iya, Wei Wei, Mochi kami tahu sejak kecil. Kau dan dia memang pasangan serasi, tidak seperti beberapa orang yang asal-usulnya tidak jelas. Bagaimana kita bisa tenang? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Beranin ya kaum. Memang kamu yang dimarahi. Dulu kau menyalahgunakan dana, ingin menyingkirkan keluarga Yan, sekarang bersekongkol dengan Yo Mochi. Bukankah tujuannya agar Yo Mochi mengganggu Wei Wei, dan kamu merebut kekuasaan? Kamu omong kosong, kapan korupsi dana? Mau aku tunjukkan bukti transfer dan kerjasama rahasia kamu dengan Yo Mochi? Wang Li, kamu benar-benar serakah seperti biasa. Siapa tahu itu benar atau... Silakan coba. Sudah banyak berkorban untuk keluarga Yan, kenapa hanya kamu yang dapat kekuasaan? Gu Sui. Jangan kira kamu bisa melindunginya, selama aku mau. Aku bisa bebas bersikap di keluarga Yan. Mulai hari ini, semua proyek keluarga Yan akan diaudit ulang. Orang-orang yang dipasang, kuhabisi satu persatu. Adapun kamu, Aku sudah lapor polisi, jelaskan pada mereka saja. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu berani mengganggu keluarga Yan atau Wei Wei lagi. Jangan salahkan aku jika tidak menunjukkan belas kasihan. Punya saudara kayak gini menyebalkan. Hei, terima kasih hari ini ya. Memuaskan. Aku pijat bahumu. Anggaplah ini sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana menurutku rasa kemampuanku bagus. Dulu, aku sering memijat kakekku. Lumayan. itu luar biasa. Oke, aku sudah menebusnya. Aku mau tidur sekarang. Begitu banyak kekuatan. Tuan Yan dalam keadaan sehat. Tuan Muda. Siapkan teh penenang untuk Anda. Bagaimana kabar setelah Paman Chen mengambil alih keluarga Yan? Dulu, Nona sebenarnya lumayan patuh, lembut dan berkelas. Tapi sejak ibu Nona meninggal, dia jadi berubah. Tidak seceria dulu. Menghadapi berbagai tekanan dari keluarga Yan, dia harus menanggung semua sendiri, jadi dia jadi seperti sekarang. Apa ini? Wei Wei. Aku sudah tidak punya ibu lagi. Kasihan sekali anak ini. Serahkan perusahaan padaku. Yan Wei, Harta orang tuamu, berani menyumbangkannya, keluar dari rumah ini. Perseteruan antara Nona dan Wang Li terjadi berulang kali. Wang Li bahkan mencari orang mengancamnya. Kalau aku tidak menyelamatkan Nona, entah apa yang mereka lakukan. Setelah kejadian, Nona tidak membiarkan aku memberitahu Tuan. Dia akan menangani sendiri. Terima kasih, Paman Chen. Wang Li adalah orang yang sulit dihadapi. Tenang saja, aku akan melindungi Yan Wei. Hei, Kenapa Gu Sui ada di sini? Aku juga anggota Dewan Direksi Keluarga Gu, jadi tentu aku berhak ada di sini. Halo, aku putri dari grup Su, Su Manli. Gu Sui, Manli adalah tunanganku. Tunggu sampai Yan Wei.
meninggalkanmu. Grup Gu akan jadi milikku lagi, hehe. Kudengar grup Gu sedang mencari mitra baru belakangan ini. Mungkin kita harus membicarakannya. Jika grup Su benar-benar mencari kerjasama, grup Gu selalu siap menyambut, tapi Melihat situasi grup Gu saat ini, kami, grup Su, harus mempertimbangkan. Tidak semua bisa bekerja sama dengan grup Su. Wah, ramai sekali. Ada pasar sayur di bawah gedung Gu. Siapapun bisa datang dan berkeliaran. Acara besar ini untuk siapa? Oh, rupanya Nona Su yang besar. Mengapa sekarang kerjasama keluarga Su suka datang ke pintu depan kantor? Dengan sikap ingin mencari masalah. Yang tidak tahu, akan mengira kalian datang untuk membeli. Untuk bekerja sama, tunjukkan niat baik dan rencana. Bicaralah sesuai aturan. Mengandalkan status tunangan untuk bersikap sombong. Gu Mingyuan, kamu makin pandai hidup bergantung. Semakin terampil. Nona Su. tertarik bekerja sama. Tolong buat janji sesuai prosedur. Kita bisa bicara di ruang rapat. Kamu bisa ke kantorku dulu untuk istirahat sebentar. Su Manli. Sudah lama dengar kalau wanita ini pintar main pria, tak terhitung jumlahnya, sering mengganti pria dengan latar belakang Su. Kali ini dia mencari Go Sui untuk bekerja sama, jangan-jangan dia tertarik padanya. Tidak bisa. Aku harus melihat. Dokumenmu, Direktur Gu. Nona yang datang tepat waktu, kami baru saja berencana. Sumanli, apa kamu tidak tahu malu? Gu Sui adalah suami. Yan Wei, jangan tidak bersyukur. Aku sedang bernegosiasi kerja dengan Gu Sui, jangan ganggu kami. Mengganggu tanpa alasan. Jika kamu ingin bernegosiasi kerja, tunjukkan ketulusan. Jangan menggoda suamiku, aku peringatkan kamu, kalau berniat mendekati Gu Sui. Jangan salahkan aku jika tidak menghormati keluarga Su. Nona Su, istriku benar. Jika kamu tidak tulus dalam bernegosiasi kerja, maka kita hentikan sampai di sini. Tuju. Gu Sui, berani-beraninya kamu biarkan wanita lain dekat sekali denganmu. Hei Wei Wei. Bikin aku marah. Si Sumanli tak tahu malu, menggoda di ruang rapat. Bagaimanapun, Gu Sui secara resmi suamiku. Dan juga si Gu Sui. Kenapa dia gak bisa bikin kelihatan jelek? Biar gak cewek nempel. Aduh, Nona besarku, nadamu kok kedengarannya asam, ya? Siapa yang asam? Aku kesal, marah. Iya, marah, sangat marah. Lalu aku tanya. Kalau kamu gak peduli padanya, biarin banyak perempuan di sekitarnya yang mendekat, iya kan? Karena hubungan berdasarkan kesepakatan, kalian berdua dapat melakukan Naman Camerhan anda jelas merupakan tanda kesembaruan. Aku tidak melakukannya. Oke, saudari, saya beri tips. Saya jamin berhasil pada percobaan pertama. Kamu harus coba taktik lain. Jangan melawan langsung. Lagi pula, pria kan makhluk visual. Berpakaianlah sedikit seksi dan berlenggak-lenggoklah di depannya. Jika dia tidak bereaksi padamu, kalau begitu, kamu akan menyerah. Tetapi, jika dia tertarik padamu, hehe. Kamu mendorong perahu mengikuti arus ini. Buat hubungan suami istri yang tidak sesuai ini jadi nyata untuknya. Juga bayar kaluar itu kucing anjing pada berhenti memikirkan. Lin Wan Wan, ide apa ini? Aku tidak mau.
Apakah aku benar-benar menyukainya? AC dinyalakan besar. Hati-hati kena angin dingin. Aku pakai ini bukan karena takut dingin, kamu gila, aku meremehkan kamu. Orang ini tidak mungkin berpikir untuk bercerai, kan? Salah, tidak pergi, saya pergi. Saya tidak minta tolong. Masih ada dokumen yang harus diurus. Datang dulu lihat kamu. Kamu. Istirahat yang baik. Jangan-jangan mau cerai ya? Tapi, Ada yang ingin dibicarakan dengan saya? beli buah dan kue. Nanti jangan lupa makan. Gusui dasar brengsek, kalau aku terus bantu kamu, aku jadi anak anjing. Gu. Sudah kasih obatnya? T'as-tu corrompu, quasi doigt tablet. Nanti ketika semuanya berjalan sesuai rencana, baik kerjasama maupun orangnya akan jadi milikku. Nanti serahkan jus ke dia. Bilan. Ini spesial untuknya. Berhenti. Wei Wei. Kamu haus? Nona Su. Boleh minum jus ini, kan? Ini untuk Tuan Gu. Yan Wei, belum pernah minum jus ya? Su Manli. Kalau ada masalah hari ini, kamu bakal kena. Wei Wei. Apa yang ada di dalam jus ini? Hanya segelas jus. Lebih baik kau jujur. Obat perangsang. Nona Su. Aku akan membuatmu dan keluarga Su membayar harganya. Wei Wei. Gusui. Gusui, aku merasa panas. Kau sudah diberi obat. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Gusui. Aku ingin kamu memelukku. Bisakah kamu memelukku? Wei Wei. Sadar sedikit. Kenapa kamu dorong aku? Suka Su Manli? Vivi, aku. Aku tidak peduli. Pokoknya peluk aku. Aku ingin mencium kamu, Gusui. Jangan melawan. Vivi. Kamu benar-benar sudah siap?
Ayo pergi. Apakah dia merasa kejadian semalam canggung atau dia tidak akan menemui Sumanli, kan? Bajingan. Tadi malam kalau bukan aku yang minum obat untuk dia. Dulu aku pikir dia kaku sekali. Bahkan tidak bisa tertawa, sekarang aku merasa dia tidak begitu menyebalkan. Aku, penguasa Hai Cheng, lewat di antara bunga. Mana mungkin jatuh di tangannya? Atau mungkin cemburu pada Sumanli. Aduh malu, Yan Wei, kamu terlalu malu. Tidak bisa, aku harus cerai. Kalau suka yang seperti Sumanli, aku dukung. Sudah bangun? Bagaimana rasanya? Pergi sana. Aku baik-baik saja. Kapan kamu keluar? Bagus kalau tidak ada masalah. Sumanli berani sekali pakai cara licik begitu. Hitung untungmu. Tunggu sampai kamu ambil balik kekuasaan keluar. Kamu main punyamu, aku main punyaku. Nona Yan yang angkuh. Main selesai langsung buang mantan suami? Kalau begitu, coba lagi sekali. Oke. Sangat mengharapkan. Sumanli. Berani sentuh orangku. Aku buat kamu bayar harganya. Sumanli memang sombong. Tapi sendiri, tidak mungkin dia berani menghina. Di balik ini kemungkinan besar adalah ulah Gu Mingyuan. Mereka lagi gagal, ingin mencoba lagi. Sungguh memberi mereka muka. Yang mereka inginkan selalu uang dan kekuasaan. Kali ini tidak berhasil, mereka pasti tidak akan berhenti. Daripada menunggu di sini. Menunggu mereka bertindak lagi. Lebih baik bergerak dulu. Selesaikan masalah keluarga ini. Kebetulan. Sekalian urusan lama dan baru. Apa yang ingin dari keluarga Yan? Belum sekarang. Akan urus dengan caraku. Kalau diperlukan. Aku tidak akan sungkan. Oke. Musuh dari musuh adalah teman. Aku kasih janji. Mengganggumu berarti mengganggu keluarga Yan. Jika tidak bisa mengatasinya, aku akan turun tangan. Biar mereka tahu akhir dari mengusik orang yang salah. Hal ini tidak ada lagi jalan untuk berbaikan. Keluarga Gu ayah dan anak. Aku ingin mereka membayar untuk semua yang sudah mereka lakukan. Aku menyelidiki mereka lama. Ada Gu Hong dan catatan transfer dana publik. Dan bukti penculikan saya. Bukan. Mereka bukan sekadar merebut kuasa. Mereka melakukan kejahatan terhadap Anda dan perusahaan. Tidak bisa. Laporkan polisi, biar hukum mengadili. Melapor polisi memang harus. Saya akan serahkan ke pengadilan. Langsung ajukan gugatan, saya sudah siapkan bukti ini lama. Cuma mau cari satu kesempatan untuk langsung menjerat mereka. Sekarang saatnya tiba. Ya, kita tidak boleh beri mereka kesempatan lagi. Aku ikut denganmu. 2, 3. Tinggal 3 hari lagi. Wan-wan darurat, ulang tahun Gusui 3 hari lagi, siapkan kejutan. Pagi, jangan bikin ribut, tidur nyenyak. Jangan tidur, bangun dan rencanakan. Wah, nona besar yang akhirnya bisa berpikir. Sedang siapkan kejutan buat suami.
Katakanlah, rencana apa? Aku siap bantu. Suami. Akhir-akhir ini dia bantu aku banyak, beri kejutan sebelum cerai. Ah, aku urus tempat, kue dan dekorasi padamu. Rahasia ya, jangan sampai tahu. Wah, beri kejutan sebelum cerai. Paham, serahkan padaku. Selamat datang bintang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Gusui. Lumayan kan kejutan ini? Terima kasih. Dia itu tidak mau bercerai, kan? Kalau begitu aku tidak akan membahas. Aduh, kamu banyak membantu aku. Mulai sekarang, kamu jadi pembantu setiaku. Membantu kamu rayakan ulang tahun sudah seharusnya. Aku telah membantumu. Semoga bijaksana, jangan bicara tentang perceraian padaku. Xiao Sui. Kamu memang bodoh. Siapa yang menyuruhmu membawa Sumanli untuk menantang Gusui? Ayah. Ingin membantu melampiaskan amarahmu? Gusui sudah menjepit kita. Kita tidak bisa hanya melihat dia berbangga diri. Melampiaskan amarah, ini tindakan bunuh diri. Ketahu betul siapa Sumanli. Dia sedang memanfaatkanmu. Lihatlah sekarang. Tidak membuat Gusui kesal, tapi malah memberi Gusui sebuah sila. Kok kamu bodoh banget sih? Tak. Aku juga demi keluarga kita. Apa? Tak. Ada APA. Gusui mengajukan gugatan pada kita. Bukti sudah lengkap. Kalau benar diputuskan, saya dan anak saya harus masuk. Ayah, lari, jangan biarkan mereka menangkap kita. Berlari. Kita tidak punya jalan keluar. Satu-satunya solusi sekarang adalah mencari bantuan dari Gusui. Minta dia untuk membatalkan Mohon maafkan kami. Memaafkan. Bisakah dia memaafkan kita? Kami melakukan banyak hal yang merugikannya. Sekarang hanya bisa bertaruh saja. Kalau Gusui memakai bukti untuk mengancam kita, maka kematian orang tua Gusui adalah perbuatan Wang Li. Aku akan mengancam dia. Kalau tidak bantu kita jatuh bersama. Wah, angin apa ini hari ini kalian bertiga datang? Ingat aku tidak mengundang kalian. Vai. Jangan bicara begitu. Ulang tahun Direktur Gu. Kami yang lebih tua. Emosional dan rasional, seharusnya memberi ucapan selamat. Haha. Xiao Sui, keponakanku yang baik, lihatlah hari ulang tahunmu. Acara besar seperti ini, bagaimana bisa kurang paman keduamu? Kita adalah keluarga yang terikat darah. Betul. Dulu paman kedua kurang bijaksana. Itu salahku. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Tapi kalau pintu kita ditutup, apapun bol. Pada akhirnya kita kan sekeluarga, darah daging. Itu tidak bisa diputuskan. Sekarang kamu sukses, sudah jadi orang besar. Jadi, jangan terlalu peduli dengan kita yang tua dan gak berguna ini, oke? Gak perlu begitu kejam. Lihat ini. Aku kecil sengaja buat kamu, minta jimat keselamatan. Meski tidak berharga, tapi ini adalah perhatian dari orang tua. Semoga kamu sehat dan lancar. Terimalah, ya. Terima saja, ya. Pintar berakting. Selamat ulang tahun tuanku. Ini versi terbatas yang saya dapatkan dengan susah payah. Pakai tuanku Saka? Ini saya minta Pak melukis untuk kamu dan Wei Wei. Semoga kalian suka. Ini Vas Mingking, Tuan Gu. Xiao Sui, kamu sekarang sudah sukses. Sudah jadi bos besar.
Pakaian dan makanan kamu yang terbaik. Paman kedua tidak punya banyak uang. Tidak bisa dibandingkan dengan mereka, tapi ketulusan ini nyata. Jangan lupa ya, paman kedua pernah menggendongmu waktu kecil, membeli permen untukmu. Gu Sui, jangan lupa asal-usulmu. Xiao Sui. Biarkan orang lewat jika memungkinkan. Lagi pula darah lebih kental dari air, kan? Selain itu, kalau masalah keluarga Gu jadi besar, bisa saja akan mempengaruhi reputasi keluarga Yan. Bikin orang luar menertawakan, Wei Wei muda. Mungkin pertimbangannya kurang, sebagai suami kamu. Pastikan untuk selalu memikirkannya. Urusan saya, tidak perlu paman repot-repot. Kehormatan keluarga Yan, aku dan Wei Wei akan menjaga. Untuk paman, keikhlasan paman, Putolak, lebih baik disimpan untuk keselamatan sendiri. Pengadilan sudah ada keadilannya sendiri. Wah, menantu Weiwei anak baik. Banta paman bujak Xiao Sui. Dia paling mendengarkan kata-katamu. Anak ini keras kepala, tidak mau mengalah. Kita satu keluarga, kenapa harus sampai ke pengadilan, membuat yang lain tertawa? Hitung kata baik untuk paman Er. Bisa nggak biar dia kasihan? Paman, aku mohon. Guhong datang ke sini pakai identitas dan muka apa minta tolong. Kamu dan paman baik di sini satu peran baik, satu peran buruk. Lemah lembut dan tegas. Kalian mau paksa kami untuk kompromi. Kalian mau paksa kami untuk kompromi. Sebagai pamannya Gu Sui, kamu nggak tunjukin moral sebagai kakak baik. Membahayakan orang tua orang lain, tidak setia pada saudara. Mengasingkan Gu Sui ke luar negeri, masih mau membunuhnya. Itu tidak hormat. Orang seperti kamu yang tidak setia dan tidak hormat, mengapa boleh mengurus Gu Sui? Tahu apa itu cinta? Terlambat. Apa yang dilakukan Gu Sui tidak ada masalah. Kamu tidak punya hak bicara tentang Gu Sui. Apalagi berbicara tentang hubungan keluarga di sini. Dan kamu juga. Jangan pura-pura baik jadi sok jago di sini. Kamu berkali-kali menjatuhkan usaha keluarga Yan Han, dan sekarang malah bergabung dengan ayah dan anak ini. Apa rencanamu sebenarnya? Mengira aku tidak tahu? Beritahu kamu. Urusan keluarga Yan. Kamu tidak punya hak ikut campur. Yan Wei, Yangan tidak tahu terima kasih. Aku ini pamanku sendiri. omong kosong, menyudah sembarangan. Itu sejarah kuno, kesalahpahaman. Aku paman keduanya, bagaimana mungkin aku? Kakap. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku Gu Sui. Tetua keluarga Gu tidak bisa diperlakukan seperti ini. Gu Suyan dan Wei, jangan terlalu sombong. Aku membuatmu membayar harganya. Demi apa, kalian semua akan mati dengan mengerikan. Tunggu saja. Yan Wei, kau berani menyentuhku? Hai. Saya minta maaf karena mereka merusak kesenangan Anda. Tidak masalah. Dengan kamu di sini, tidak akan mengecewakan. Mari kita potong kue. Buatlah sebuah harapan. Baik. Wei Wei sudah menemukannya. Pengakuan membawa pergi Gu Sui dan catatan transaksi keuangan. Semuanya mengarah ke Gu Hong. Dialah yang dengan hati-hati merencanakan penculikan Gu Sui saat masih kecil. Bajingan. Mereka ayah dan anak ini bajingan dari satu. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Akan membuat mereka berdua seumur hidup di penjara. Tenang Wei Wei, tunggu Pak Gu untuk bicara. Jangan khawatir. Aku akan cari Gu Sui dan menyerahkan bukti ini ke pengadilan. Gu Sui, sudah terkait pamanmu dulu itu. Wei Wei. Kenapa, Wei Wei? Wei Wei. Wang kecil.
Pak Gu, lacak Wei Yan. Lokasi sinyal terakhir dari ponselnya, dan lacak perjalanan mobilnya, dalam 5 menit. Aku tahu dia di mana. Ja. Pak Gu, sinyal menghilang di zona logistik ketiga kota barat. Jejak kendaraan juga ada di sana. Halo, hei. Aku kirimkan lokasinya padamu. Segera datang ke sini. Wah, keponakan baikku, cepat sekali datangnya. Kenapa buru-buru? Mau registrasi istri cantikmu? Oh, bisa jadi ini terakhir kalinya kalian bertemu ya. Minta maaflah pada ayahku, mungkin kami akan biarkan kalian mati bersama. Mana Wei Wei? Di sini Xiao Sui. Bukankah kamu sangat hebat? Katanya mau tuntut saya. Sekarang istrimu ada di tangan kami. Saya sarankan kamu lebih bijak, cepat cabut gugatan itu. Kalau tidak, Gusui. Kamu lebih sulit dihadapi daripada ayahmu. Gut 10 hayang bodo itu. Kalau dulu dia sedikit lebih peka seperti kamu. Tidak akan mati terlalu cepat. Kematian orang tuaku. Ada hubungannya denganmu. Terkait. Bukan cuma terkait. Kecelakaan itu direncanakan olehku. Ayahmu menghalangi jalanku dan tidak mau bekerja sama. Aku hanya mengirimnya ke tempatnya. Sayang sekali. Tidak menyelesaikanmu juga saat itu. Sekarang. Meninggalkan masalah. Kenapa? Masih ingin menyelidiki penyebab kematian orang tuamu? Penyebab tidak ada. Sudah lihat foto kematiannya? Dendam baru dan dendam lama. Mari kita hitung bersama hari ini. Xiao Sui. Jangan bertindak gegabah, berani menyentuhku. Aku jamin kamu gak akan berani menyentuh istrimu. Lebih baik kamu coba sentuh dia. Limbah. Ngapain kamu berdiri di situ? Ayo kita semua pergi. Saudara laki-laki. Anggul. Dia sendirian. Kita berempat tidak bisa mengalahkannya. Sampah? Sekelompok sampah. 4 lawan 1 dan masih kalah. Menghabiskan banyak uang untuk kalian. Sudah sekian lama kalian makan apa? Bagaimana dia bisa sehebat itu? Lepaskan aku keluar. Wei Wei. Aku datang. Membawamu pulang. Wei Wei. Kamu menyelamatkannya. Terus kenapa? Kamu pikir kalian berdua bisa kabur? Kalian berdua akan mati. Keluarga Gu dan keluarga Yan akan jadi milikku sepenuhnya. Gu Hong, Gu Mingyuan. Dengarkan aku baik-baik, cara pasar. Aku bisa bermain denganmu. Tapi menyentuh dia berarti menyentuh batas terakhirku.
Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Sampai di sini saja. Sudah kubilang kalian boleh pergi, hari ini, kalian pasti mati. Siapa berani sentuh bosku? Kalian sudah bosan hidup ya? Bro hitam. Kenapa dia ada di sini? Ayah ini, siapa bro hitam itu? Dia wakil ketua kekuatan asing, punya kekuatan besar di Haiteng. Kalian berani sentuh bosku. Masih mau bertahan di jalur ini ya? Aku kasih tahu kalian. Hari ini saudaraku ada di luar. Kalau ada yang berani bergerak, habis semuanya. Gu Hong. Ini ada apa? Gu Sui tidak punya kemampuan, hanya bergantung pada keluarga Yan. Bisa bersaing memperebutkan waris. Saya juga tidak tahu. Biar saya beritahu kalian, orang yang kalian atur untuk mengawasi saya, sudah lama saya pengaruhi, selama bertahun-tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah bangun. Rasanya bagaimana? Masih ada yang tidak nyaman. Saya baik-baik saja. Cuma agak capek. Kalau capek, tidur lagi aja. Aku jagain kamu. Minum air dulu, ya. Kamu tidur semalaman. Tenggorokanmu pasti kering. Aku bantu kamu bangun. Kamu jagain aku berapa lama? Nggak tidur? Aku sempat tidur sebentar. Kamu gak usah khawatir soal aku. Jaga dirimu baik-baik. Mau makan sesuatu? Ada bubur millet yang kamu suka di dapur. Aku ambilkan untukmu. Gu Sui. Gu Sui, maafkan aku. Aku beri bukti kejahatan pamanmu. Tapi di tengah jalan diambil olehnya. Aku juga tak menyangka dia mengirim orang mengikutiku di luar rumah Yan. Keponakan tercinta, kita bertemu lagi. Kenapa kamu menculikku? Yan Wei tidak punya bukti melawanku kan? Sepertinya tidak ada, kan? Tunggu aku selesai menangani ini. Akan kucari kalian untuk menyelesaikannya. Sepertinya kamu punya lebih banyak kotorannya. Akan kumasukkan kamu akhirnya. Masukkan dia ke dalam. Siapa bilang tidak membantuku? Kamu mendapatkan bukti yang paling penting, bukan? Lagi pula, melindungimu selalu tugasku. Itu hal yang seharusnya kulakukan. Melihatmu mengambil risiko untukku. Lebih menakutkan daripada masalah apapun. Jadi, jangan bertindak gegabah. Seperti ini lagi, ya. Hang. Oh iya. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu cepat menemukanku, seolah-olah sudah punya orang dan mata-mata sebelumnya? Selama bertahun-tahun di Asia Tenggara itu, aku bukan hanya bersembunyi. Aku juga secara diam-diam membangun kekuatan sendiri. Dan jaringan intelijen. Sejak memutuskan kembali untuk merebut semuanya lagi, aku tahu bahwa yang akan kuhadapi tidak hanya serangan terbuka di dunia bisnis, tapi juga serangan dari bayang-bayang.
Aku harus punya cukup kekuatan agar bisa. Suatu hari nanti bisa melindungi orang yang ingin aku lindungi. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini sebelumnya? Penipu. Aku hanya nggak mau kamu terlibat terlalu cepat. Aku ingin kamu lihat kontribusiku. Bukan sekedar panah dari bayangan. Rencananya tunggu semuanya selesai. Lalu baru aku kasih tahu kamu. Nggak nyangka malah bikin kamu ketakutan. Penipu besar harus pergi lagi ke kantor pencatatan sipil. Masih mau cerai? Aku ini demi menyelamatkanmu. Menyelamatkan aku. Mau cerai tetap cerai. Cepat kuasai keadaan dan pulang. Tunggu sampai kuasai keluargaku sepenuhnya, baru cerai. Mau jadi putri besar keluarga Yan. Tapi, aku tidak mau. Pemulihanmu lumayan ya. Kali ini pasti pelajaran, kan? Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Nona, Kalau bukan karena Gusui menyelamatkan kalian, tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa sih? Bisa menyelesaikannya. Benar. Wei Wei kita ini hebat sekali. Sekarang aku bisa lega. Tuan Gusui. Ada orang mencarimu di luar. Siapa? Sumanli. Aku akan lihat. Jangan pergi. Wanita itu niat buruk. Tidak apa-apa. Aku malah ingin tahu. Apa yang dia inginkan. Lagi pula, dia juga mak comblangku. Pergi. Kamu sama Gusui saja cukup. Saya sudah memujanya. Keluarga yang juga akan diwariskan ke tangan kalian. Nona, nanti jangan lagi bersikap keras kepala. Siapa bilang aku akan bersamanya? Maksudmu kamu masih mau cerai? Nona. Tidak bisa. Gusui punya bakat, tampan pula. Seluruh kota Haicheng. Tidak ada lebih cocok darinya. Bilang aku mau bercerai. Bukan, kau mau apa? Rahasia. Anak sudah besar. Sulit diatur. Jika demikian, biarkan saja. Wan Wan. Aku butuh bantuanmu. Nona Su. Ada urusan apa denganku? Gusui. Aku tidak sengaja melakukannya. Gu Mingyuan mengancamku, menyuruhku melakukan ini. Nona Su. Kita tidak kenal. Tentang urusanmu. Saya akan menyerahkannya ke polisi. Aku percaya. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, semuanya akan baik-baik saja. Seiya dipaksa melakukannya. Dan, aku sangat menyukaimu. Aku membiusmu. Itu juga karena aku mencintaimu. Sumanli. Apa maksud memberi obat cinta sejati? Mau cari masalah ya? Nona Yan yang terhormat, tahu aku bersalah padamu. Tapi. Aku juga secara tidak langsung membantu kalian menjalin hubungan, bukan? Bisa kompensasi kalian. Asal kalian jangan melaporkanku. Memang benar begitu. Tapi, fakta bahwa kamu melakukan juga ada. Nona Su, kamu mau pergi sendiri? Atau saya panggil keamanan? Saya dipaksa. Keamanan. Saya dipaksa. Saya benar-benar dipaksa. Wei. Ke kantor catatan sipil. Aku tidak mau pergi. Kamu tidak punya pilihan. Paman. Angkat kita. Cepat kembali. Tenang saja, kakek. Jean Gambéjitu, Tuan Beza. Ini nggak benar kan? Begitu aja biarin Nona pergi cerai. Siapa bilang buat cerai? Cuma mau foto ulang gaun pengantin. Pernikahan, foto gaun pengantin.
Apa anak muda sekarang? Mainnya segila ini. Nona besar keluarga Yan. Nggak bisa sedikit liar? Bikin hati. Angkat kepala. Agak sedikit tidak alami. Masih oke. Bagaimana kalau coret-coret di wajahnya? Lalu ambil satu lagi. Oke. Para direktur. Masalah internal mengganggu perusahaan. Kini telah mendapatkan putusan yang adil dari hukum. Perusahaan kami akan mengikuti tata tertib. Dan keputusan rapat pemegang saham untuk menyingkirkan semua bisnis buruk terkait Gu Hong dan Gu Mingyuan. Dan transaksi melanggar hukum yang buruk. Dan merombak dewan direksi. Baik. Hasil keputusan atas keluarga Gu sudah keluar. Penculikan. Penggelapan dana. Perdagangan manusia belum dikirim. Hukuman untuk beberapa kejahatan. Gu Hong dihukum 18 tahun. Mingyuan dihukum 8 tahun. Tidak ada kesempatan untuk banding. Bagus. Mereka mendapatkan hukuman yang pantas. Bukan hanya mereka. Paman keduamu juga masuk penjara. Kamu gerak cepat sekali. Pikir menunggu lebih lama. Selesaikan lebih awal supaya kamu lebih tenang. Karena urusan Gu Hong dan anaknya. Kamu banyak menderita. Masalah selesai. Kita bisa hidup tenang bersama. Baik. Kenapa telur dadar matang? Mau setengah matang. Minggu lalu makan telur setengah matang, 3 kemejaku kotor. Kan sudah saya cuci. Kalau kamu mau makan, saya masakin. Kamu buat saja. Lupakan, nggak berani makan. Lebih baik makan yang matang sempurna. Menurut saya, proposal direktur uang terlalu. Rencanamu. Koefisien risikonya melebihi batas 37%. Kenapa belum selesai dihaluskan? Itu malah lebih perlu perhatian. Biar nggak ada yang marah. Mau makan kue Black Forest? Beli. Lembur sampai larut lagi. Seseorang yang suka semena-mena mengganti kopi ruang rapat jadi jus pare. Pahitnya bikin aku kerja 2 jam lebih lama. Jadi pelajaran.